cukup drastis sih perbedaannya gitu. Karena dulu itu masih inget banget sebelum Dawai, Fadila itu nyanyi di event itu tamunya tuh pulang. Jadi dia nggak dengerin sampai aku selesai nyanyi. Aku masih inget banget tuh aku di panggung nangis, keluar air mata. Terus aku cuman ditonton sama orang catering, orang yang bikin makan itu. Karena semua tamunya pulang. Terus kayak pernah juga aku nyanyi, tapi orang nggak dengerin. Jadi aku ditaruh di rundown paling siang supaya kayak nggak ada yang nonton kayak gitu. Jadi itu maksudnya sering banget sih kayak gitu. Tapi setelah Dawai alhamdulillah lumayan berubah, semua berubah. Jadi kayak orang tahu aku. Kayak itu tadi. You kena nyanyi yang soothing je. You jangan jerit-jerit dah. Dia harus create mood, bukan harus ikut mood. Kalau ada rasa macam nak bercinta, bukan di sini lah sekata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Muhammad Tahir dalam Shock Podcast Confession Bilik Gelap. Minggu ini cukup istimewa kerana sekali lagi saya ditemani seorang penyanyi dari seberang. Kalau dulu kita bersama dengan Rosa, kita ada Reza Rahadian, Fedi Nuril, dan kali ini saya bersama dengan penyanyi yang cukup popular dengan lagunya Dawai pada 2023 kalau saya tak silap. Kemudian tahun lepas beliau ada satu lagu duet bersama dengan Aina Abdul, Arah Cinta Sejati, dan tahun ini beliau muncul dengan sebuah lagi lagu duet dengan penyanyi Danish Sufyan. Ini dia siapa tak kenal, penyanyi Dawai kita, Fadila Intan. Yeay, halo. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jauh kemarinya. Dekat lah Indonesia Malaysia. 2 jam aja, 2 jam. Iya, betul. Fadila, kalau tahun kemarin ni dengan Aina Abdul kan? Iya. Itu lagu kamu yang dirakamkan untuk versi duet. Betul. Dan sambutannya sangat hebat untuk di Malaysia kan? Luar biasa sekali. Dan kali ini kamu hadir dengan sebuah lagi lagu duet baru. Berjudul Simpul. Dan lagu ini juga first time akhirnya Fadila punya love song. Karena sebelum-sebelumnya lagu sedih lagu terus. Patah Hati. Iya, jadi ini spesial sekali sih. Kenapa bercakap pasal Simpul ini? Kenapa memilih Danish Sufyan, sekali lagi penyanyi Malaysia? Ya. Jadi sebenarnya emang Fadila itu udah lama banget pingin punya lagu happy. Karena selama ini selalu dapat kerjaannya tuh lagu sedih. Terus lama-lama aku agak bosan buat bawain lagu sedih. Terus aku pingin punya lagu yang happy. Terus and then ada lagu ini Simpul. Terus aku sama Danish tuh emang pernah ketemu di tahun 2023. Tapi kita cuman ketemu di salah satu acara fashion show di KL. Tapi kita nggak ngobrol. Cuma ketemu terus kayak hello gitu doang. Terus foto terus udah selesai. Terus tahun depannya kita ketemu lagi untuk bikin cover. Waktu itu kita bikin covernya, kita tukeran lagu. Jadi kita nyanyiin lagu kita masing-masing tapi dibikin duet. Ternyata viewersnya lumayan banyak di social media. Dan akhirnya waktu aku dapat lagu happy itu, kenapa gak bikin sama Danish aja? Karena orang-orang bilang suara kita kayak match gitu. Akhirnya aku kontak Danish, terus dia juga mau dan kita bikin dan akhirnya rilislah Simpul gitu. Pencipta lagunya sama dengan yang sebelum-sebelum ini, Mas Hendro juga? Betul, jadi lagu ini diciptakan oleh Kak Hendro yang menulis Dawai juga dan menulis Arah Cinta Sejati juga yang sama Kak Aina. Jadi memang beliau sangat spesial sekali dan spesial juga lagu ini bisa aku bawain dengan penyanyi Malaysia lagi. Tapi itulah uniknya apabila kolaborasi kamu juga dengan penyanyi Malaysia kan, Fadila. Sering, orang bilang sering ya, udah 2 kali langsung macam sangat dekat dengan Malaysia itu. Alhamdulillah iya, dan nggak tahu kenapa dapat rezekinya tuh selalu duetnya sama penyanyi Malaysia gitu. Sebenarnya sebelum Danish itu aku juga ada rencana untuk duet sama penyanyi Indonesia. Tapi selalu belum dapat rezeki, belum goal gitu. Tapi begitu sama penyanyi Malaysia selalu kayak oke, jalan kayak dikasih rezeki gitu. Jadi happy sih. Saya ada baca kan artikel kamu. Betul kamu sangat popular di Malaysia? Nggak tahu. Iya. Mungkin disebabkan lagu Dawai itu. Langsung nama kamu booming di Malaysia kan. Langsung ditambah duet kamu dengan Aina. Kemudian ini ada Danish Sufyan juga. Jadinya kalau dibilang kamu itu lebih popular di Malaysia daripada di sana, gimana? Aku
agak setuju juga sih. Oh. Soalnya emang kalau di sini tuh nggak tahu kenapa ya. Mungkin aku merasanya tuh emang kayak orang-orang lebih tahu aku gitu. Oh, Tapi lebih kalau lebih diterima. Iya, betul. Kalau di Indonesia juga sebenarnya iya. Tapi mungkin karena di Indonesia juga banyak sekali penyanyi juga kan. Jadi ya begitulah. Peminatnya di sini, Tapi di sini sangat juga. menyambut baik kamu kan. Dengan sambutan-sambutan yang kamu terima itu gimana, Fadila? Seneng banget sih, seneng banget. Terus alhamdulillah nanti bulan depan aku juga ada rilis lagu baru juga untuk soundtrack film Malaysia juga. Oh, Jadi aku seneng banget kayak selalu dapat rezeki di sini gitu. Jadi alhamdulillah Malaysia selalu baik sama aku. Thank you. kayaknya harus pindah ke Malaysia ya? Atau harus cari orang Malaysia ya? Apa ya? Jadi temannya harus harus cari orang Malaysia. Banyak teman saya. Fadila, tadi kamu bilang kerjasama kalau pengen kerjasama dengan artis di Indonesia, tapi mungkin belum rezekinya, Iya. kan? Belum rezeki ataupun mungkin minta maaf kalau saya cakap mungkin mereka reject untuk bekerjasama dengan Fadila. Pernah juga. Oh ya? Maksudnya aku ada di titik sekarang itu juga pasti melalui banyak sekali penolakan, reject juga. Yang dulu mungkin sebelum ada lagu Dawai apalagi, jadi mungkin orang belum tahu Fadila itu Siapa Fadila, Iya. siapa, kan? Dan itu aku juga tetap menormalisasi, maksudnya itu nggak apa-apa juga karena mungkin mereka juga belum lihat value itu di aku. Jadi memang untuk sampai di titik ini bisa duet sama banyak teman-teman dari Malaysia itu sangat apa ya, sebuah perjuangan yang sangat panjang gitu. Karena banyak juga orang-orang yang mungkin dulu menilai Fadila itu cuman penyanyi cover, dia tuh nggak punya lagu sendiri, cuman bisa nyanyiin lagu orang. Tapi setelah Dawai pun sudah hit pun juga orang bilang iya lagu dia yang hit cuman Dawai. Jadi kayak di setiap stage menurut aku tuh pasti tetap Akan bakal ada ada kritikan hate kita. gitu. Jadi rasanya macam mana Fadila bila ialah orang macam dia penyanyi cover saja, dia tak ada lagu pun. Lagu dia satu saja yang popular. Yeah. Rasanya bagaimana? Ialah penerimaan ataupun cakap-cakap sebegitu kan. Dulu kaget, tapi semakin lama semakin terbiasa. Dan semakin lama itu semakin ya aku mau lanjut di karir ini atau enggak itu tergantung aku sendiri. Mau aku berhenti atau aku jalan gitu. Tapi pernah terdetik rasa sedih bila sambutannya contoh saya cakap di negara sendiri itu peminatnya tidak menyambut kamu. Iya pernah dong. Bahkan karena mungkin dulu aku start memang dari penyanyi cover, itu orang tuh tahu suara aku tapi nggak tahu siapa Fadila itu yang mana gitu. Jadi bahkan setelah lagu Dawai pun udah banyak yang nonton dan banyak yang dengar, mereka baru tahu ini penyanyi aslinya. Saya kira penyanyi aslinya tuh yang ini yang jadi orang nggak tahu aku. Tapi aku juga nggak apa-apa. Mungkin itu proses di mana kita mungkin naik pelan-pelan. Ya, saya kira kalau di Malaysia pun ada juga situasi sama kan berlaku kepada penyanyi-penyanyi kita. Tapi yang penting mungkin perjuangannya adalah karya itu, betul? Iya betul. Cuman ya memang susah sih dan berkali-kali juga hampir menyerah. Dan kemarin pun juga aku sempat banyak masalah yang ada di hidup aku yang mengharuskan akhirnya aku sempat vakum selama 2 bulan kemarin. Dan ini baru muncul muncul kembali dan langsung ke Malaysia. Sebelum itu aku sempat berhenti karena memang banyak banget masalah kemarin. Jadi aku take a break sebentar, terus sekarang aku baru mau mulai lagi gitu. Fadila, dengan kita tahu munculnya kamu semula dengan lagu Simple ini, adakah bagi mengubat? Yalah, sebab orang ini saya tak tahu logika orang dia selalu kata kalau kita sering menyanyikan lagu-lagu yang patah hati lama-lama mungkin hidup kita akan rasa macam patah hati saja kan. Katanya kayak gitu. Tapi kayaknya kalau aku kayaknya antara setuju dan tidak gitu. Karena emang mungkin iya, tapi aku tuh lebih berpikir kalau nyanyi itu profesional aja. Jadi waktu aku nyanyi aku mencoba untuk mendalami lagu itu, tapi di luar itu ya sudah, itu cuman lagu gitu. Jadi aku agak gak percaya. Bermaksud lagu-lagu patah hati kamu tidak relate dengan kehidupan kamu ketika itu, tidak? Relate juga sih. Relate juga sih sebenarnya. Cuman aku nggak berpikir kalau itu sebagai manifesting gitu. Jadi kalau misalnya setelah ini aku masih dapat project lagu sedih lagi, aku pasti tetap mau. Gitu. Untuk lagu Simple ini, lagunya yang happy kan, penyatuan penyatuan cinta kan. Adakah di fasa itu juga Fadila maksudnya memanifestasinya sebegitu?
Sejujurnya untuk di real life enggak sih sebenarnya. Di real life enggak, cuman aku juga manifesting semoga mungkin suatu hari nanti aku juga bisa mungkin- Melalui iya fasa di itu. fase itu juga gitu. Karena sebagai perempuan pasti juga pingin kan ada di stage itu gitu. Tapi kan kita sebagai manusia cuma bisa berdoa doang gitu kan. Dan dengan adanya lagu Simpul ini aku juga berharap teman-teman juga merasakan hal yang sama juga. Mungkin yang teman-teman masih single, mungkin dengan mendengarkan lagu Simpul tuh bisa menemukan ujung simpulnya, bisa Berbunga-bunga hatinya. Iya, betul. Bagaimana projeknya dengan Danish? Maksud saya kerjasamanya, bagaimana chemistry-nya? Kalau mungkin dulu lagu masing-masing kan yang kamu duetkan, tetapi ini sebuah lagu baru, Iya. macam mana dia punya chemistry? Jujur seneng banget sih kerja sama Kak Danish karena orangnya menurut aku sangat bisa diajak ngobrol. Oke. Terus habis itu kita juga punya satu selera musik yang sama, taste musik kita sama dan kita sama-sama perfeksionis gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita duet, terus aku merasa ini udah bagus tapi dia merasa belum, kan nggak enak kan. Tapi kita tuh merasa misalnya aku bilang ini kayaknya belum bagus deh, tapi dia juga setuju, iya belum bagus kita ulang ya gitu. Terus bukan yang misalnya aku bilang, Kak ini menurut aku belum bagus nih, terus dia bilang udah kok udah bagus, nggak kayak gitu. Jadi kita tuh selalu satu suara alhamdulillah. Jadi kita selalu satu pendapat juga dan alhamdulillah tim aku dengan timnya Kak Danish juga klop juga untuk Kolaborasi ini. ya kolaborasinya. Jadi happy lah bisa nyanyi sama-sama. Tapi masih mengekalkan komposer yang sama. Kenapa Iya. Fadila? Sebenarnya karena emang lagu-lagu yang Kak Hendro tulis tuh emang bagus-bagus itu sih. Terus yang kedua, ini lagu Simpul ini menurut aku masih Fadila Intan tapi fresh gitu. Oke. Jadi nggak jauh-jauh dari Dawai, nggak jauh dari arah Cinta Sejati. Jadi menurut aku koridornya masih sama, cuman ini little bit fresh gitu. Kan. Atau mungkin, sorry kalau saya tanya, atau mungkin komposer di sana itu tak nak bekerja dengan kamu ataupun tak nak bagi lagu dengan kamu ataupun mungkin kamu enggak ada sih. Ataupun mungkin sebelum ini kamu pernah minta lagu tapi mereka reject kamu. Ini sebenarnya kebetulan lagu-lagu Kak Hendro yang pas terakhir kemarin tuh emang yang bagus-bagus. Jadi maksudnya kayak setiap dia kirim lagu aku selalu aku mau selalu Oke. kayak gitu. Jadi bukan cuma Kak Hendro aja sih. Sebenarnya banyak pencipta lain juga yang kasih lagu ke Fadila, tapi kadang karena mungkin itu terlalu jauh dari lagu sebelumnya kayak aku belum nerima deh gitu. Jadi kadang memang banyak yang kirim tapi kalau aku merasa itu bukan aku kadang nggak ambil gitu. Tapi kalau rejection dulu aku juga sering di reject juga Oleh komposer. jauh sebelum Dawai sih, iya. Bahkan udah Alasan mereka apa Fadila? mungkin karena aku sebagus belum famous. ini. Aduh terima kasih. Kalau dulu tuh udah dijanjiin, udah take demo juga, katanya mau rilis. Tiba-tiba dirilis sama penyanyi lain kayak gitu. Dan itu sering juga terjadi. Tapi ya mungkin itu bagian dari proses lah. Nyanyi tapi untuk orang lain. Iya. Jadi ternyata dia ambil demo aku aja. Oh, dijadikan suara kamu sebagai demo saja. Iya. Apa nama selepas lagu Dawai itu booming kan? Mungkin situasinya berbeza apabila mungkin ramai cari kamu ke macam mana Fadila? Ya. Cukup drastis sih perbedaannya gitu. Karena dulu itu masih inget banget sebelum Dawai, Fadila itu nyanyi di event itu tamunya tuh pulang. Jadi dia nggak dengerin sampai aku selesai nyanyi. Aku masih inget banget tuh aku di panggung nangis, keluar air mata. Terus aku cuman ditonton sama orang catering, orang yang bikin makan itu. Karena semua tamunya pulang. Terus kayak pernah juga aku nyanyi tapi orang nggak dengerin. Jadi aku ditaruh di rundown paling siang supaya kayak nggak ada yang nonton kayak gitu. Jadi itu maksudnya sering banget sih kayak gitu. Tapi setelah Dawai alhamdulillah lumayan berubah, semua berubah. Jadi kayak orang tahu aku kayak gitu tadi. Yang dulu buang kamu datang cari setelah Dawai. Ada sih. Ya pasti begitu kan, dia punya senario dia. Selepas melihat kejayaan yang mungkin daripada lagu kamu bukan hanya di negara kamu tapi juga di Malaysia. Alhamdulillah. Kan? Sebab bila kita melihat ini satu kejayaan sebab susah sebenarnya kan penyanyi baru itu nak tembus di pasaran luar negara. Iya betul. Aku juga merasa gitu sih. Makanya waktu aku rilis lagu Simpul ini sama Kak Danish, itu tuh menurut aku ini salah satu lagu aku yang viewersnya tercepat tapi lagu aku sendiri. Jadi biasanya kalau aku bikin cover itu cepat Kak viewersnya. Cuman kalau aku begitu aku keluarin lagu single sendiri, susah sekali untuk
kenalin ke orang kalau ini loh lagu aku yang baru gitu. Di belakang Dawai ya gitu. Betul. Terus begitu aku duet sama Kak Danish itu ini baru mau 3 bulan tapi sudah 1,2 juta viewers di YouTube. Jadi itu angka yang lumayan besar untuk kita berdua gitu. Jadi Betul. kita sangat-sangat senang sih. Yalah, mungkin rezekinya di situ kan Fadila. Iya. Mungkin di rezeki kamu ya di sini, nggak apa-apa di sana tapi di sini gitu. Iya. Itu yang mungkin lebih, mungkin sedikit sebanyak mengubat kesedihan, kekecewaan kamu kan. Betul. Jadinya untuk ke depan ini akan ada lagi perancangan ataupun projek-projek yang terbayangkan di fikiran nak berduet dengan siapa pula artis Malaysianya. Iya, jadi alhamdulillahnya nantinya tadi yang aku cerita aku akan rilis Untuk, single sendiri untuk film Malaysia. Dan di film itu juga ada satu lagu lagi yang aku juga akan duet sama penyanyi Malaysia juga, laki-laki. Tapi aku belum bisa spill di sini. Betul. Karena belum rekaman. Tahu-tahu tiba-tiba nggak jadi kan malu Iya. ya udah ngomong. Gitu. Jadi itu sih. Jadi ada 2 lagu lagi yang akan Fadila rilis di tahun ini. Mungkin di dalam waktu dekat. Nah, jadi nanti kalau filmnya udah tayang nanti nonton ya. Fadila, bila kita bercakap soal kerjaya kamu kan, kita tahu macam yang kamu kongsikan tadi, tidak mudah untuk berada pada titik hari ini. Kamu perlu melalui fasa-fasa yang orang reject, orang tak kenal, orang tak nak dengar dan sebagainya. Tetapi tidak mematahkan kamu untuk meneruskan kerja. Walaupun sudah pernah untuk merasa give up dan sebagainya kan. Tetapi apa satu perkara yang menguatkan kamu untuk meneruskan kerjaya ini, Fadila? Sebenarnya yang pertama karena aku sudah terlalu jauh. Perjalanan aku udah terlalu jauh dari dulu. Jadi kalau aku tiba-tiba berhenti kayaknya nggak fair gitu menurut aku. Okay. Terus yang kedua kayaknya sudah terlalu banyak yang aku korbankan di hidup aku untuk di karir aku nyanyi ini. Yang ketiga my family and my parents. Karena mereka yang selalu support aku. Dari aku nggak punya karir sampai sekarang. Dan bahkan di saat aku berhenti pun mereka lah yang narik aku buat kayak ayo harus tetap jalan gitu. Apa yang kamu telah korbankan, Fadila? Banyak banget sih. Kayak aku kan nggak ada label. Maksudnya aku bukan dari penyanyi Kamu dari label independen, besar. saat. Ya independen kan. Dan itu susah banget kan Kak. Untuk kayak bisa Betul. promo di radio Dawa itu waktu aku awal rilis itu ditolak loh di radio Indonesia. Nggak mau mereka play. Nggak semua sih. Cuman beberapa tuh bilang lagu ini terlalu berat. Nggak cocok, ini nggak ada yang suka takutnya kayak gitu. Jadi mereka nggak play. Tapi setelah booming baru mereka play gitu. Maksudnya jadi aku sangat berjuang sekali untuk bisa mengenalkan Bisa lagu-lagu aku. tembus. Iya betul. Jadi kalau tiba-tiba aku berhenti dan mundur kayaknya usaha aku yang sejauh itu tuh sia-sia gitu. Karena aku ada di titik ini bukan karena gimmick, bukan karena gosip. Dan aku gak punya nilai plus itu. Jadi kadang kalau penyanyi tapi dia punya kehidupan yang menarik itu Pasti lebih. iya pasti dia bakal lebih disorot. Atau mungkin dia punya gosip apa itu kayak gampang banget masuk infotainment. Sedangkan aku tuh aku sadar kalau aku gak punya kemampuan untuk itu, untuk bikin gimmick atau apapun. Jadi aku benar-benar pure karena aku suka nyanyi aja gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aku berhenti, kayaknya terlalu banyak yang aku korbankan di sana gitu. Yelah, perjuangan uang ringgit, duitnya lagi Iya kan. betul. Kamu buat lagu itu harus keluar Iya. kosnya sendiri kan, tidak ada mau promo label. juga kan, mau promo terus mau. Jadi kalau kita udah keluar lagu, gak mungkin kita biarin gitu aja kan Betul. lagunya. Pasti kita juga pengen promo juga, pengen bikin showcase. Dan kebetulan tahun ini udah 2 kali aku bikin konser satu di Jakarta, satu di Surabaya gitu. Itu pun juga pasti cost juga kan. Betul. Jadi kalau tiba-tiba aku berhenti, ya Sia-sia. Iya sia-sia sih. Cuman kalau jalan juga kadang mikir masih ada harapan gak ya ke depannya gitu kadang. Tapi kamu sudah tahu formulanya gimana kan? Sedikit banyak tahu, tapi kadang di saat kita ngelakuin formula itu juga kok nggak naik ya. Kadang kita nggak tahu kan Kak. Tidak boleh jangka. Iya, lagu mana yang naik gitu. Jadi orang tanya, kok bisa Dawai waktu itu naik? Aku juga kadang nggak bisa jawab, kok bisa ya. Bahkan aku juga do the same formula untuk lagu-lagu setelah Dawai juga belum ada yang bisa sehit Dawai kan. Jadi kalau aku ditanya, aku pun juga nggak tahu gitu. Sehingga sekarang iyalah Dawai itu masih mendapat permintaan yang tinggi kan? Iya, jadi kadang kalau aku disuruh nyanyi Dawai itu aku yang sungkan sendiri gitu. Sungkan tuh gimana ya? Aku yang kayak aduh orang masih mau gak ya dengar aku nyanyi Dawai, apa mereka udah bosan gitu. Kadang aku insecure juga gitu. Aku gak punya lagu lain yang orang hafal kayak Dawai gitu. Fadila, sorry kalau saya bertanya kan, ketika di awal-awal itu pernah show-nya tidak dibayar? Aduh pernah juga dipotong juga pernah. Ditipu semua? Iya, terus tapi tuh ya udah biasa sih. Terus kayak
Udah sering juga sih kayak gitu. Tapi dulu ya, dulu karena aku mikir kayak nggak apa-apa lah demi karir aku, nggak apa-apa demi karir aku gitu. Tapi kalau sekarang ya enggak, alhamdulillah. Ya harus miliaran ya sekarang. Aduh amin, kita aminkan Amin, guys. kita aminkan. Satu lagu 1 miliar, wow. Amin. Kaya. Amin. Tapi begitulah mungkin kamu bersedia dengan ataupun ini adalah perkara-perkara yang kamu hadapi yang kamu rasa macam ini adalah pelajaran terbesar untuk seorang Fadila Intan. Pasti? Iya sih, banyak sih Kak. Kadang sebagai manusia juga bisa salah juga. Jadi di karir bernyanyi aku ini nggak cuma nyanyi aja, tapi aku juga belajar untuk bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kalau aku salah, aku say sorry. Kalau misalnya ada masalah, dicoba diselesaikan dengan baik. Terus kayak mencoba untuk move on, mencoba untuk memaafkan diri sendiri. Jadi menurut aku banyak sekali pelajaran yang bisa aku dapatkan di karir aku ini gitu. Yalah, apatah lagi kalau di sana itu kamu harus bersaing dengan terlalu ramai penyanyi kan. Iya, dan di Indonesia kan penyanyinya banyak banget. Ajang nyanyiannya Iya, yang juga pencarian udah bakat banyak juga kan. banyak. Jadi mereka sekali graduate langsung ngeluarin single semua gitu. Dan aku juga nggak boleh marah atau nggak boleh kayak nggak enak di Indonesia terlalu banyak penyanyi, nggak bisa gitu karena itu memang negara aku gitu. Jadi Betul. mau nggak mau gimana caranya buat tetap bisa bertahan. Cari peluang-peluang lain. Iya, cari peluang-peluang lain. Terus gimana cara bikin orang bisa tetap ingat sama Fadila kayak gitu. Betul. Dan Susah sih. yalah, dan untungnya mungkin rezeki kamu di sini kan diterima Iya, pendengar iya, di seneng Malaysia banget. kan. Yalah, maksudnya setiap tahun itu akan ada saja karya-karya kamu yang melekat di hati peminat-peminat di Malaysia. Amin. Yalah, kalau kita nak kira pun berapa ramai penyanyi dari Indonesia mungkin yang diterima lagu-lagunya di sini kan. Dan kamu salah satu yang saya kira antara penyanyi baru yang berjaya tembus di pasaran Malaysia ini, apatah lagi diterima oleh masyarakat Malaysia kan dengan lagu yang saya kira kalau kita cakap penyanyi Dawai kenal kan. Iya. Dan lagu kamu itu juga menjadi antara lagu popular yang dinyanyikan oleh peserta-peserta pertandingan di sini. Iya, jadi itu juga pleasure sih buat aku. Kan? Karena aku juga dulu lomba-lomba juga. Maksudnya juga competition juga. Jadi tahu rasanya. Jadi waktu itu aku masih inget banget, aku pernah ikut lomba di Amerika. Oke. Aku udah sampai sana, tapi ternyata aku kalah. Di tahun 2023 itu. Oke. Aku pulang, nangis banget. Tahun depannya ada yang lomba juga di Amerika. Terus bawain lagu Dawai. Itu kan kayak Masya Allah tuh rezeki yang kayak kamu tidak di iya, tapi aku lagu di sana, Kambing Tembus. iya kan kayak what? Kayak Allah itu kayak baik sekali gitu. Begitu ya. Selain daripada lagu Simpul ini kan, kamu sesuatu macam tadi kamu bilang masih Fadila Intan tetapi versi yang fresh. Iya betul. Kan idenya macam mana dapat tu? Nah sebenarnya idenya aku nggak request, cuman aku bilang sama Kak Hendro, Kak aku pingin banget punya lagu happy yang bisa dinyanyiin di wedding, yang bisa dijadikan background soundtracks untuk video pre-wed atau momen-momen bahagia lah gitu. Karena selama ini lagu aku selalu buat momen-momen sedih kan. Terus jadilah lagu Simpul. Jadi lagu yang menceritakan tentang sebuah ikatan. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, kalau memang sudah terikat ya akan satu setia selamanya. So itu idenya ya. Yes betul. Dan iyalah kalau kita tengok di social media pun dah banyak orang gunakan Iya. background kan. Alhamdulillah senang banget. Untuk video-video perkahwinan mereka lah, percintaan mereka lah Iya kan. betul. Sesuatu yang saya kira ya sebab dunia digital hari ini memang perlukan itu kan Fadila. Iya betul. Sebab bukan hanya yalah di lagunya di radio dan sebagainya, tapi social media hari ini memainkan peranan yang cukup besar juga untuk penyanyi. Betul. Untuk lagu mereka diterima dengan baik kan. Tapi karena banyak sosial media udah sebagus itu, akhirnya saingannya juga banyak. Maksudnya banyak penyanyi juga yang rilis dengan berjuang dengan lagu masing-masing gitu. Banyak yang cover kan lagu ini. Iya. Alhamdulillah. Harusnya jadi sebagai penyanyi asal itu bangga kan. Bangga, apalagi dulu kan aku juga suka cover kan. Betul. Jadi begitu lagu aku di cover sama penyanyi yang lain, aku kayak oh gini ya rasanya gitu. Happy.
Sambutan-sambutan peminat macam mana sekarang Fadila? Maksudnya, yalah mungkin yang dulu tak kenal kamu. Sekarang hari ini, of course saya rasa di DM kamu itu terlalu banyak ya, message-message ya. Alhamdulillah seneng sekali. Terus juga dengan adanya lagu Simpul ini mereka juga happy gitu. Mereka tulis gini, akhirnya aku bisa mendengarkan suara Fadila Intan versi bahagia gitu. Oh. Karena selama ini kayak selalu sedih gitu kan. Melo saja. Iya, jadi kayak mereka juga happy. Terus aku juga sering banget dapat DM kayak Fadila izin ya lagunya untuk invitation, digital invitation untuk wedding. Itu kan kita happy ya, kita bisa meramaikan momen wedding mereka gitu. Versi-versi gembira yang diraihkan bersama dengan peminat. Iya, betul. Kan? Fadila, untuk ketika ini kan kamu berada di titik ini, perjalanan kamu mungkin yalah tidak semudah ataupun tidak seindah penyanyi-penyanyi lain kan kita ambil di sanalah di negara kamu. Kalaulah boleh diungkapkan dengan satu kata, apa yang kamu boleh katakan Fadila? Tentang perjuangan itu. Tentang perjuangan itu. Apa ya? Kalau menurut aku ya, satu kata ya, panjang sih. Karena perjalanannya benar-benar panjang banget. Even sampai di titik ini tuh menurut aku masih panjang ke depannya gitu. Jadi kok satu kata ya, perjalanan yang sangat panjang. Tidak pernah lelah. Lelah sih sebenarnya, tapi ya itu tadi kayak sudah terlalu banyak yang dikorbankan dan kayak mimpi aku juga terlalu besar di depan, jadi aku masih pengen kejar. Pernah menangis melihat perjalanan sesukar dan semencabar ini? Pernah sih, sering juga. Kadang kalau misalnya lagi down, aku sering banget play cover-cover aku di 10 tahun yang lalu. Jadi biar remind aku kalau Dila kamu udah sejauh ini loh. Kalau kamu berhenti, buat apa kamu 10 tahun yang lalu kamu udah berusaha segitunya gitu. Itu sih kadang. 10 tahun cover lagu kan? Akhirnya kamu diterima sebagai seorang penyanyi profesional. Iya, alhamdulillah. Iya, aku start karir aku dari 2016. Kan? Dulu 2016 aku sempat ikut competition itu juga di Jakarta di Indonesia. Tapi habis aku graduate dari competition itu ya nggak langsung booming. Jadi aku masih mulai dulu cover-cover lagi gitu. Kan? Ilah rezekinya. 10 tahun 2026 ya. Iya, tapi akhirnya rezekinya di sini kan Fadila? Iya, alhamdulillah. Berkat sabar pasti juga. Iya sih. Aku termasuk orang yang bisa dinilai aku sangat sabar sih kayaknya ya. Kalau melihat banyak challenge yang di hidup aku, kayaknya aku termasuk sabar gitu. Dan iyalah nak bersaing itu pastinya terlalu banyak persaingan yang perlu kamu kan daripada setiap saya rasa. Kadang dengan gak sadar kita suka compare sama orang lain. Duh, kok dia bisa di situ ya, kok aku belum ya gitu. Kadang suka insecure apa ya yang aku nggak punya tapi dia punya gitu. Kadang juga kepikiran kayak gitu. Tapi kalau kita mikir kayak gitu terus, kadang kita lupa bersyukur kan. Betul. Jadi kadang kalau aku sudah mulai ada di titik dimana aku suka compare sama orang lain, kok dia bisa ya di panggung itu. Kadang aku tulis kayak apa yang bikin aku bersyukur hari ini. Aku tulis supaya remind kalau inilah kamu udah banyak loh yang bisa kamu syukurin. Jadi you Syukur saja. have to worry gitu. Bagi peringatan kepada diri sendiri juga Iya, kan. betul. Maksudnya apa yang orang lain dapat itu pastinya Tuhan nak bagi kita benda yang lain. Iya. Yang orang lain tak dapat. Tapi macam mana kita dapat kadang kan. tuh ada titik di mana kita nggak bisa mikir itu kan Kak. Kayak Betul. kenapa ya kok aku tuh nggak dapat kenapa gitu. Sedangkan Tuhan dah bagi kita yang lain daripada orang itu kan. Kayak lagu Dawai pun aku nggak dapat satu award pun di Indonesia. Tapi aku dapat award di sini satu. Aku lupa nama awardnya. Tapi waktu itu tahun setelahnya tuh dapat award satu. 2024. Iya. Kan? Tadi jadi kan kayak selalu compare ya. Kenapa orang lain gampang banget ya dapat piala ini piala itu. Kenapa aku enggak gitu. Tapi kalau mau mikir ke situ aku harus mikir lagi. Tapi kamu harus bersyukur. Kamu punya keluarga yang sayang sama kamu. Karena aku suka ngomong sendiri. Biar kayak bikin diri kita kayak tetap calm. Apa selalunya apa kata-kata dari orang tua kamu, keluarga kamu kepada kamu Fadila bila melihat perjuangan kamu ini kan? Mereka selalu bilang you are talented. Mereka selalu bilang sayang banget, sayang bakatnya yang kamu punya gitu. Lagian mama papa selalu ada di sini untuk nge-support kamu. Jadi why kamu berhenti? Apa yang bikin kamu berhenti? Tapi di sisi lain aku selalu mikir juga kayak aku kayak masih terus ngerepotin mama sama papa gitu. Kalau misalnya aku terus maju nih ke karir aku bakal masih terus ngerepotin. Tapi kalau aku berhenti juga sayang juga bakat yang aku punya, kata mereka kayak gitu. Tapi mereka yakin dengan kamu punya Iya, betul. bakat kamu kan?
Jadi mereka akan terus support sampai kapanpun gitu. Jadi Walau- itu yang bikin aku nggak berhenti. Walaupun ada ketika mungkin orang-orang di sekeliling kata kamu berhenti sajalah menyanyi, Iya. kan? Bahkan dulu tuh ada yang bilang, jadi Fadila kamu kalau mau jadi penyanyi, mau terkenal, mau laku, Harus begini-begini. nggak usah pakai kerudung. Oh. Jadi buka jilbab aja. Jadi orang penyanyi kalau nggak pakai kerudung tuh lebih laku. Dulu bilang gitu. Itu tahun 2017 aku masih ingat banget. Tapi aku berpikir, aku nggak mungkin mengorbankan hijab aku hanya untuk jadi penyanyi gitu. Aku rasa aku punya bakat Prinsip. yang aku punya lebih dari cuman harus aku buka kerudung gitu. Akhirnya aku nggak dengerin orang itu. Akhirnya ternyata aku masih bisa diterima. Yalah mungkin juga kamu harus kontroversinya begini, cerita-cerita Iya, sensasinya begini, betul. kan? Tidak boleh terlalu clean. Termasuk sebenarnya lagu Simpul ini juga. Jadi kemarin tuh ada ide juga, gimana kalau kamu gimmick aja, kamu pura-pura pacaran gini, biar lagu cepet naik. Tapi aku sama Dennis tuh bilang, kayak kita nggak perlu kayak gini deh, lagu kita udah bagus. Ayo, aku yakin lagu kita masih pasti bisa diterima. Bener kan, alhamdulillah. Maksudnya orang banyak yang suka tanpa kita harus gimmick, tanpa kita harus gimmick yang berlebihan lah. Ya kita bikin konten berdua boleh, tapi nggak yang harus fake, harus pura-pura Betul. love apa gimana gitu. Ya ternyata alhamdulillah orang masih dengerin lagu kita karena ya alhamdulillah dari lagunya sendiri menurut aku sih bagus ya. Betul. Sebab kita percaya kepada kalau karya itu sudah bagus dan berkualiti, kenapa harus diwarnai dengan gimmick-gimmick yang tidak sepatutnya, kan? Tapi ya sebenarnya itu juga mungkin strategi buat orang lain juga dan itu ya udah nggak apa-apa. Tapi itu aku merasa bukan aku aja. Tapi Jadi aku mungkin kalau gimmick sebegitu mungkin menjadi pada orang lain, tidak pada kamu, iya kan? bisa jadi malah jadi kayak cringe terus bingung ini gimana ya. Iya betul-betul. Takut nanti kalau kamu buat begitu orang marah pula, Iya kan? betul. Terus nanti orang kecam kan kayak takut. Dan kita tahu juga mungkin di sini di Malaysia peminat Danish ini ramai, kan? Iya. Lagi-lagi wanita-wanita. Mungkin ada juga yang marah kamu, Fadila? Enggak sih Oh, enggak alhamdulillah ya? ya. Okey. Alhamdulillah semuanya tahu kalau ini cuma lagu guys. Okey, mujur. Iya. Nasib baik. Baik. Kalau tidak harus menjawab. Tidak. Iya. Fadila, sebab kita tahu Dawai sudah punya saya kira satu KPI yang tinggi lah, benchmark yang tinggi untuk kamu. Kemudian muncul dengan duet dengan Aina Abdul juga. Dan kali ini Simpul, di mana kamu meletakkan lagu ini, Fadila? Nah sebenarnya karena Dawa itu udah terlalu tinggi, aku akhirnya lagu-lagu setelah Dawa itu aku nggak kasih benchmark gitu loh Kak. Karena Dawa itu di YouTube kan udah 106 juta, Oh. 106 million. Jadi begitu aku single-single setelahnya itu udah hit 1 million, aku masih merasa ya baru 1 juta. Karena ini udah ada yang gede banget 106 Oke. juta gitu. Jadi begitu single kayak misalnya kemarin Simpul, aku seneng 1.200.000 tapi kayak dibanding sama Dawai ini masih belum ada 10%-nya gitu. Tapi akhirnya di sisi lain aku juga harus mikir di lain tapi ini udah gede loh. 1 juta ini udah besar loh, harus bersyukur. Ya emang ada yang lebih besar, tapi kan kita nggak bisa terus-terusan compare sama Dawai kan. Karena ini kan lagu baru, harus move on juga gitu. Mungkin kerana setiap lagu itu juga berbeza, kan? Betul. Dia punya kelompok peminatnya siapa, kan? Tapi kamu yakin yang formula berduet dengan artis Malaysia ini Iya, menjadi, kayaknya ya kan? Iya betul. Soalnya sama Kak Aina juga jalan, maksudnya orang suka, sama Danish juga orang suka gitu. Jadi alhamdulillah sih happy. Dan harapnya untuk yang next punya kerjasama juga, Iya, kan? semoga happy juga. Kalau kita patah balik ke kerjaya kamu di Indonesia, kan, Fadila? Mungkin siapa penyanyi-penyanyi yang kamu pengen bekerja sama? Aku pengen banget sama Kak Cakra kan. Oh. Karena suara beliau bagus banget. Terus orangnya juga baik. Jadi Dan dia pernah cover lagu ini kalau saya tak silap. iya betul, pernah nyanyi Dawai juga. Terus orangnya tuh menurut aku nggak fake gitu. Jadi orangnya baik juga, kalau ketemu Fadila selalu baik. Jadi aku berharap semoga suatu hari nanti bisa ada lagu duet sama Kak Cakra kan. Sorry saya tanya, pernah tidak ada penyanyi yang reject? Pernah lah. Sebelum Danish tuh ada yang reject satu. Malaysia? Indonesia. Oh. Bahkan dia bilang aku mau lagunya tapi jangan sama Fadila ya, aku sendiri aja gitu. Jadi ada lagunya. Dia ngomongnya sama komposer? Iya. Oh. Beneran ini. Jadi ada lagu. Mau nggak duet sama Fadila? Nggak usah lah. Tapi aku suka sama lagunya. Boleh nggak aku rilis solo?
Lagu Gitu. Simpul ini? Bukan lagu Lagu Simpul, lain, lagu oke. sebelumnya. Terus komposernya tanya aku, Fadila ini gimana? Dia nggak mau duet sama kamu, tapi dia mau lagunya. Ya sok silakan. Maksudnya kalau itu rezeki dia ya nggak apa-apa, ambil aja. Terus ternyata datanglah rezeki Simpul ini. Jadi aku akhirnya malah duet sama penyanyi Malaysia gitu. Yang lagu tadi itu dia nyanyi tidak? Dia udah keep lagunya tapi sampai sekarang belum dirilis sih. Jadi nggak tahu dia beneran akan rilis lagu itu atau enggak. Mungkin tidak berjaya kali. Tapi dia percaya sih. Dia terkenal. Tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi dia tetap teman aku. Paham. Takut mau ngomong. Deg-degan. Tetap ya itu mungkin kita belum rezeki aja. Mungkin suatu hari nanti bisa duet. Gitu. Tapi tak ada rasa marah ya Fadila? Marah nggak ada, cuman sedih kayak ya tapi emang kita beda level sih. Dia memang jauh di atas aku. Jadi aku tahu kenapa aku ditolak gitu. Lelaki. Lelaki, tapi we're friends. Jadi kita teman, tahu kan Kak? Kalau kita tuh teman tapi kok kita ditolak ya gitu. Sedih tapi dikit, tapi nggak marah. Tapi ya udah nggak apa-apa. So lagu yang duet, yang patutnya lagi jadi lagu duet itu bukannya lagu kamu lah? Bukan, akhirnya dikasih buat dia tapi solo. Oh okey. Tapi kalau kamu suka lagu itu? Suka sebenarnya. Dan aku udah bayangin kalau duet sama dia juga pasti bagus. Tapi ya udah. Yalah dia tak nak kamu. Iya dia nggak mau aku gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Cari yang sama-sama mau aja ya. Biar nggak capek berjuang sendirian nih Kak. Yalah, kadang kita terfikir mungkin rezekinya adalah di tempat lain kan, dan Iya, akhirnya betul. rezeki kamu di lagu Simpul ini. Iya betul banget. Dan kita tidak tahu juga kalau contoh kamu menyanyikan lagu itu duet dengan dia, lagu itu tidak sukses. Iya mungkin Kan? aja. Pasti yelah mungkin Tuhan itu sangat adil dengan setiap dia punya ketentuan dia kan. Dia dah tahu dah nak aturkan okey kamu akan sukses di lagu ini, tidak dengan dia kan. Iya. Tapi kadang kan kita nggak bisa mikir itu ya kalau kita Betul. lagi sedih tuh kayak Kenapa ya? Apa ya gitu. Selalu ada persoalan-persoalan yang bermain di fikiran. Betul. Untuk akan datang ada perancangan untuk mungkin kamu sendiri buat lagu Fadila? Atau sebelum ini ada sudah lagu sendiri yang kamu Belum, yang aku tulis kompos sendiri? Belum pernah. Aku tuh cukup nggak percaya diri dengan tulisan aku. Mungkin aku pernah nulis tapi kayak aku lebih percaya diri bawain lagu orang lain gitu. Mungkin nantinya Tapi ada dalam simpanan-simpanan kamu? ada aku nulis tapi aku belum percaya diri sih. Cuman orang-orang bilang kamu harus coba. Ya mungkin at first kayak aneh gitu karena itu tulisan kita sendiri tapi mungkin makin lama makin bagus gitu. Aku masih harus banyak belajar sih untuk tulis lagu. Cumanya tidak percaya diri. Iya. Aku nih sebenarnya lumayan insecure gitu. Maksudnya lumayan kadang kalau mau nyanyi di panggung tuh kayak aduh ini oke nggak ya, bagus nggak ya gitu. Kadang takut juga. Tapi melihatkan sambutannya hari ini dengan 10 tahun lepas, pastinya kamu lebih bangga dan bersyukur kan Iya Fadila? sih, betul. Bila melihat penontonnya di depan ramai. Kalau dulu mungkin lari kan? Orang pulang. Orang pulang. Iya. Sekarang orang tunggu kamu. Itu aku juga nggak nyangka sih. Karena waktu kecil pun, waktu aku masih elementary school itu, bahkan keluarga aku, bukan keluarga inti ya, kayak cousin, saudara lah. Dia aja bilang, Fadila kamu kayaknya nggak akan jadi penyanyi deh, soalnya suaramu jelek. Padahal mereka bilang gitu. Jadi maksudnya udah banyak tuh orang bilang kayaknya kamu nggak akan bisa jadi penyanyi. Terus aku melihat sekarang mungkin 15 tahun setelahnya ternyata aku masih bisa jadi penyanyi tuh aku bangga lah sama diri sendiri gitu. Ternyata bisa ya gitu. Dalam keluarga ada yang menyanyi selain daripada kamu? Ada mama. Oh, okay. Mama dan adik-adik aku juga nyanyi. Terus nenek aku juga nyanyi. Oh, Terus auntie, uncle semua juga nyanyi. memang darah seni. Iya sih, sama nari sih, nari juga. Oh, okay. Gitu. Kamu anak sendiri? Aku anak kedua. Dari- Kita berlima bersaudara. Adik-adik lain ada sama juga? Iya, nyanyi juga dia. Ada mungkin nanti perancangannya duet bareng sama? Oh ya, kita kemarin konser duet. Kita selalu kalau ada acara-acara keluarga kita selalu nyanyi berlima gitu. Kakak aku juga, dia bukan penyanyi sih, tapi dia main musik, dia bisa main piano, dia bisa main gitar juga. Jadi memang di keluarga kita memang suka banget musik lah. Tapi yang kedepannya kamu, Alhamdulillahnya kan? iya. Maksudnya yang dalam industri yang komersial kamu? Iya, karena adik aku ada satu tuh fokusnya lawyer. Oh, oke. Terus ada yang masih kuliah juga, kakak aku kerja juga gitu. Jadi memang yang dinyanyi yang fokus banget nyanyi emang aku. Memilih untuk
memperjuangkan bakat itu. Iya. Seandainya kamu bukan penyanyi, Fadila, kamu sebagai apa? Aku suka banget, mungkin ya, aku mungkin punya brand make up. Oh. Jadi aku mungkin jadi businesswoman mungkin. Atau mungkin aku jadi apa ya? Jadi orang jalan-jalan aja. Apa ya mungkin karena aku suka traveling. Oh. Jadi mungkin aku jadi ya itu sih tadi, mungkin businesswoman punya brand make up. Sudah ada perancangan, maaf saya tanya, kalau dalam soal kehidupan sendiri, sudah ada perancangannya Perancangan apa maksudnya? untuk kehidupan kamu sendiri, Fadila? Oh, Teman ke apa dan sebagainya. perancangan maksudnya ke depannya aku mau Ya, apa? ke depannya. Apa ya? Maksudnya Dari gimana segi, sih? dari segi career kamu. Oh, kalau dari Ah, ah. karir tuh sekarang aku tuh lagi menjalani aja sih Kak. Karena kemarin tuh aku terlalu banyak goals gitu. Jadi aku burn out dan akhirnya aku sempat vakum dulu 2 bulan dan sekarang aku comeback untuk menjalani karir aku secara pelan gitu. Karena sebelum 2 bulan yang lalu aku terlalu banyak yang aku capai, terus akhirnya aku jadi capek gitu. Jadi lelah. Iya lah gitu. Akhirnya sekarang aku mau pasrah aja lah sama karir aku. Yang penting aku rilis lagu bagus. Orang suka atau orang nggak suka nggak apa-apa. Yang penting aku bikin karya itu dari hati. Gitu. Kalau tidak ada aktiviti seni, apa yang kamu buat, Fadila? Di rumah saja? Oh, aku suka banget olahraga. Oh, Setiap hari aku olahraga. So aku sekarang lagi suka banget baking. Lagi suka banget bikin-bikin kue. Terus aku juga suka jalan-jalan. Terus paling aku juga suka family time. Aku juga suka tidur. Jadi kadang kalau nggak ada kegiatan, kadang capek, udah habis ketemu banyak orang, aku paling di kamar tidur. dalam satu hari scrolling social media juga Iya, aktif. aktif sih, lumayan aktif. Cuman late post sih anaknya. Jadi aktif tapi kalau posting suka late post gitu. Maksudnya nggak bisa yang hari ini event langsung post, langsung upload, langsung apa tuh nggak bisa. Jadi Ambil masa. ambil masa, lumayan lama masanya. Selalu mungkin berbalas-balas message dengan peminat yang bertanya. Iya, kadang-kadang di DM Instagram, di komen gitu. Fadila, bila kita cakap tentang industri hiburan kan, di Indonesia dengan di Malaysia, sebagai penyanyi, ialah mungkin kamu ada pengalaman, kita ambil kira pengalaman kamu yang dah lebih 10 tahun ini kan, walaupun baru saja orang kata dalam industri komersial ini kan dikenali, tapi bagaimana kamu melihat dua industri ini, Fadila, di Malaysia dan juga di Indonesia? Sangat-sangat luar biasa sekali sih menurut aku. Jadi Indonesia dan Malaysia ini menurut aku sama-sama punya musik yang sangat beragam gitu. Kalau di Malaysia ada lagu-lagu Melayu juga, Betul. ya kan? Tapi kalau di Indonesia mungkin ada dangdut. Gitu. Mm-mm. Jadi emang banyak sekali genre yang bisa diikutin gitu di dua musik ini gitu. Dan menurut aku bersyukur alhamdulillah bisa masuk di keduanya gitu. Jadi aku happy dan mungkin semoga nantinya aku bisa nyanyi lagu Melayu mungkin. Atau Minat lagu mungkin, Melayu? aku nggak bisa lagi, tapi mungkin bisa belajar. Kan? Di Malaysia lagu Melayu juga sangat popular. Iya, kayaknya setiap artis tuh punya lagu Melayu gitu ya. Betul. Ya kan, kalau di Indonesia tuh nggak semua artis punya lagu dangdut, gitu nggak semua. Tapi kalau aku lihat di Malaysia tuh kayaknya setiap penyanyi Malaysia pasti punya lagu Melayu masing-masing ya. Macam Aina, dia bukan penyanyi Melayu tetapi dia boleh menyanyi lagu Iya Melayu. betul, Ah. itu keren, hebat banget. Jadi kamu harus buat juga. Aduh takut banget. Tapi dangdut bisa. Enggak juga sih, bisa joget aja. Tapi Kalau- nyanyi nggak bisa. Tapi kalau saya dengar di sosial media itu lagu Dawai itu ada versi dangdut. Iya, versi dangdut, versi ibu-ibu senam biasanya, versi DJ. Kan? Tapi bukan aku yang bikin itu Kak, ada orang aja bikin. Kan? Beragam. Kan? Fadila, di minit ini terakhir ini kan sebagai seorang orang kata ialah anak seni yang saya pasti kamu seupaya mungkin untuk terus berjuang kan dengan karya-karya kamu, dengan bakat yang kamu ada, dan juga sekarang ini kamu muncul dengan Simpul. So mungkin apa yang kamu nak perkatakan kepada peminat-peminat kamu di luar sana untuk lagu Simpul ini? Hai buat semua peminat-peminat aku mau bilang terima kasih karena
kalian dengerin lagu-lagu aku, dengerin Simpul juga. Itu yang pertama, karena kalau rilis lagu nggak ada yang dengerin juga sedih kan Kak. Jadi aku bilang thank you dulu. Terus habis itu jangan lupa juga buat terus dengerin lagu-lagu aku yang lain. Jadi selain Dawai, aku punya lagu baru Simpul, aku punya lagu Arah Cinta Sejati juga, dan lagu-lagu aku yang bagus lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa cek Spotify aku. Terus buat teman-teman yang mungkin mau nikah, mau wedding, jangan lupa pakai lagu Simpul ya. Boleh, nggak usah izin, aku udah bolehin. Bukan setakat pakai lagu nih, panggil penyanyinya nyanyi. Iya betul. Di Iya. majelisnya. Ya kita belum pernah lagi, aku sama Kak Denish belum pernah nyanyi di wedding orang gitu. Dan itu salah satu goals kita sih. Kita pengennya kayak kita bisa, semoga lagu ini tuh bisa bawa kita nyanyi di wedding orang. Kan. Tapi belum pernah, jadi teman-teman undang kita ya. Fadila, mungkin sebelum kita berakhir bisa dinyanyikan sedikit lagu Boleh, Simpulnya. Boleh. Ini versi sendirian ya Iya. guys, versi Tunggu. single ya. Saya mau record. Terima kasih, aduh takut banget. Bentar. Oke. Inilah awal kisah kita, janji tuk setia. Walau di mana kita berada, lagu ini akan bergema. Bersamamu ku bahagia, ku merasa ini pertanda cerita cinta kita berdua, bersatu dalam satu jiwa selamanya. Yeay, udah. Saya nak sambung tapi saya tak boleh menyanyi. Suara saya tak sedap. Jangan nanti peminat kamu marah. Gak akan Fadila, terima kasih banyak sudah Terima kasih bersama dengan saya di sini. Saya doakan semoga karirnya akan terus sukses. Dan lagu-lagu selepas ini juga akan terus berjaya dan diterima baik oleh peminat-peminat di dua negara ya. Dan juga di negara-negara lain, insya-Allah. Amin. Terima kasih banyak. Baik, sebelum kita berakhir saya nak minta Fadila turunkan tanda tangannya. Oh ya, oke. Bentar. Jadi kepada anda, teruskan bersama kami di Shock Podcast Confession di Bilik Gelap.